Saudara, polisi telah melakukan penggeledahan sejak Rabu siang hingga Kamis pagi. Dan barang bukti yang dikumpulkan pun sudah banyak. Hingga saat ini masih belum ada nama orang tersangka yang terlibat di dalam kasus dugaan korupsi di 3 kasus berbeda. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Ada mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Selamat malam, Pak Susno Duaji. Lalu ada pula di sini pengamat anti korupsi Pak Yudi Purnomo. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Bapak-bapak semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan kita tadi sempat membahas dan melihat bagaimana proses penggeledahan masih terjadi, Bapak. Lantas ke Pak Susno terlebih dahulu. Pak, ini polisi sudah menggeledah 12 titik sejak sore kemarin. Barang bukti yang dikumpulkan sudah ada nominalnya juga dan ini sudah terlihat cukup besar. Apakah polisi sebenarnya sudah tahu siapa tersangka di dalam 3 dugaan kasus korupsi ini? Jadi begini, pertama kita ucapkan selamat dulu kepada penyidik Polri ini kita. Dan ini merupakan suatu kesuksesan bersama yang milik rakyat Indonesia dan milik aparat penegak hukum juga. Ini kesuksesan Polri, kesuksesan KPK, dan kesuksesan daripada kejaksaan kita. Nah, apakah yang oleh Polri ini? Pertama, saya katakan sebagaimana tadi sore bahwa ini adalah on the track ya, sudah langkah yang tepat dalam proses sudah melalui tahap penyelidikan. Penyelidikan sudah dilakukan saksi, kemudian alat bukti elektronik, alat bukti yang lain, mungkin surat, ya. Dan sekarang sudah sampai bukan lagi penyelidikan karena alat bukti sudah terkumpul, sudah lebih dari 2 mungkin alat buktinya, dan ini sudah masuk tahap penyidikan. Tahap penyidikan karena ini sudah upaya paksa ya. Upaya paksa itu penggeledahan itu sudah upaya paksa. Kemudian yang kedua sudah melakukan penyitaan. Nah, penggeledahan, penyitaan itu upaya paksa, berarti ini sudah masuk tahap penyidikan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, mengapa belum ada tersangkanya? Ini sebagaimana dalam melakukan penyidikan untuk tindak pidana yang besar, yang mungkin dampaknya luas, gitu. Polri, sebagaimana juga KPK melakukan teknik penyidikan seperti memakan bubur panas, gitu. Dimulai dari pinggir, kemudian menyisir ke dalam. Nah, dari pinggirnya itu dari mana? Yaitu dari mengumpulkan barang bukti. Barang bukti udah terkumpul dan tidak langsung diumumkan secara besar-besaran karena masih banyak lagi kalau melihat di sini barang bukti yang mau dicari gitu. Nah, kita terkaget tahu-tahu sudah 12 titik dan malam ini tadi sudah diumumkan lagi. Ada beberapa titik yang baru 40 menit yang lalu yang sedang secara bersamaan dilakukan penggeledahan. Mungkin akan berkembang menjadi 20 titik dan sebagainya, sehingga dengan cara sistem makan bubur panas menyisir dari pinggir ini akan semakin banyak barang-barang bukti yang diselamatkan, hasil kejahatan yang diselamatkan. Dan ini dia mulai dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, belum ada tersangkanya, tapi barang buktinya sudah dikumpulkan, nanti dia, dan saya yakin ini ya, konstruksi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ini sudah ada calon tersangka, tapi tidak diumumkan dulu. Karena apa? Karena untuk menghindari ada alat bukti yang dihilangkan atau barang bukti yang menghilang, tapi dengan cara ini. Nah, sudah mulai tahu, sudah menduga-duga publik, ya polisi tentunya selaku penyidik sudah menguasai nama siapa, dan barang bukti diselamatkan, kemudian juga nanti sekaligus mungkin akan menangkap tersangkanya, sejumlah tersangka ini. Tersangka apa? Ya tersangka kejahatan pokok, ya predikat crime-nya tadi sudah diumumkan bahwa dari batu bara, asabri, kemudian deklarasi atau steel, nah itu tentu mengarah korupsi. Siapa pelaku utama korupsi? Korupsi ada 2, ada yang menyuap, ada yang melakukan tindak pidana korupsi, dan ada yang disuap. Kemudian duitnya hasil tindak pidana
disembunyikan. Ini kan disembunyikan, itu juga perbuatan pencucian uang, pidana juga. Nah, inilah jadi ini sudah bagus ya. Nanti mungkin Mas Yudi yang jelaskan lagi ya. Ini saya kira kita dukung ya. Mudah-mudahan tidak ada campur tangan politik dalam perbuatan yang dilakukan dalam penyidikan yang dilakukan Polri ini, sehingga kita selaku masyarakat, selaku pemilik negara ini akan senang, akan bangga bahwa mulai dilakukan pembersihan terhadap Republik ini. Ya. Itu yang pastinya kita nantikan juga. Dan tadi memang dikatakan sudah mengantongi nama. Dan ini juga pastinya sudah ada calon tersangka kejahatan pokok. Seperti itu yang disebutkan oleh Pak Susno. Lalu lantas kami ingin bertanya kepada Pak Yudi. Pak, melihat eskalasi penggeledahan yang masih masif terjadi. Dan ini tentunya menarik begitu banyak perhatian. Memang tapi ini hasilnya masih 0 tersangka. Lantas apakah ini memang ada kejanggalan, gejala corruptors fight back atau sekadar strategi untuk mengulur waktu dari pihak kepolisian? Mas Yudi. Ya, bagi saya saat ini memang strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan Kotas Tipikor dan Direktorat Tipidsus Polda Metro Jaya memang lebih banyak untuk sekarang adalah memperkaya pembuktian, ya, kemudian menambah bukti-bukti sehingga kemudian dilakukan penggeledahan. Dalam tindak pidana korupsi, salah satu yang menjadi strategi penyidik adalah memperbanyak tempat-tempat dilakukan penggeledahan. Kalau kita lihat ya, kebanyakan dari tempat yang digeledah adalah properti milik pribadi dalam bentuk ruko, rumah, ataupun apartemen. Artinya tentu penyidik sudah tidak lagi atau belum ya mencari bukti-bukti formal terkait dengan proses pengadaan ataupun dokumen-dokumen yang mudah didapatkan ya, seperti surat dan sebagainya. Nah, tetapi penyidik ingin mendapatkan hal-hal yang tidak didapatkan dari kantor-kantor resmi ya, yaitu pertama terkait dengan uang ya, aset ya, kedua barang bukti elektronik, yang ketiga properti-properti di mana berada untuk mencari jejak-jejak yang tertinggal. Artinya penggeledahan itu kan penyidik memahami bahwa tempat tersebut ya diduga adalah tempat disembunyikannya barang bukti atau tempat beradanya barang bukti atau hal-hal lain yang untuk memperkuat pembuktian. Kita tahu bahwa yang disita ini kan bukan hanya dalam bentuk aset ya, berupa uang ya, kemudian juga emas ya, tetapi juga dokumen-dokumen yang sangat penting ya untuk pembuktian. Jadi saya selalu mengatakan bahwa akan sangat banyak nih dalam 3 kasus ini tempat-tempat yang digeledah, dan memang cerdas sekali teman-teman penyidik ya langsung ke rumah, karena di rumah lah ya kita ini secara manusiawi kan pasti kita menyimpan sesuatu itu kan di rumah ya, dan ini berhasil dibuktikan. Dan kedepannya ya tentu ya ini yang diharapkan oleh masyarakat ya, bahwa masyarakat kan juga tentu ingin segera mungkin ya ada tersangkanya, walaupun secara formal selalu kita kembali ke syarat formil ya yang ada di KUHP ya terkait dengan penyidikan, bahwa tersangka itu kan ada di akhir penyidikan. Saat ini memang adalah tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti maupun alat bukti. Tetapi bagi saya sih tidak jadi masalah kalau misalnya secepat mungkin diumumkan gitu kan tersangkanya. Toh juga seperti yang disampaikan oleh Pak Susno, sebenarnya dalam proses rencana ataupun strategi penyidikan kan juga sudah ada ya nama-nama yang ada di kantong penyidik gitu ya, yang didapatkan dari proses penyelidikan. Karena di penyelidikan itu kan bukan hanya kita mencari peristiwa, tapi kita juga sudah paham nih calon tersangkanya siapa. Jangan sampai nanti calon tersangka di dalam penyelidikan berbeda dengan penyidikan. Kemudian yang menarik ya dalam proses penggeledahan ini, saya melihat bahwa fokus dari penyidik adalah mencari ya tempat-tempat yang
diduga beradanya uang-uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi yang memperkuat ya eh, memperkuat adanya korupsi. Yang kedua, adanya upaya pencucian uang. Yang selalu katakan bahwa tempat-tempat seperti money changer ataupun kafe itu kan juga menjadi salah satu syarat alat-alat ya untuk kemudian melakukan pencucian uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam penggeledahan yang dilakukan oleh teman-teman Polri, saya melihat ada yang menarik bahwa sangat-sangat presisi sekali ya, dan jarang sekali nih bisa kita dapatkan ya, bahwa dalam beberapa penggeledahan ternyata di situ sudah ada uang, sudah ada kemudian brankas dan lain sebagainya. Artinya uang yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi ini benar-benar disimpan oleh para pelaku yang saya nggak tahu entah kegunaan mereka untuk apa ya, tetapi bagi saya jumlah ini sangat besar untuk disimpan ya di dalam rumah. Artinya tentu apalagi dalam bentuk mata uang dolar Amerika dan dolar Singapura yang saya melihat memang dalam tiga, bisa jadi ini bukan hanya tiga tindak pidana korupsi ya, tapi bisa juga banyak. Nah, masalah kemudian apakah orang-orang yang yang diduga akan menjadi calon tersangka itu memahami bahwa mereka akan menjadi tersangka, ya, saya pikir tentu mereka memahami. Itulah sebabnya bagi saya, ya, apalagi kalau udah ketemu uang, ya dalam tindak pidana korupsi itu begitu ketemu uang, apalagi uangnya itu sungguh jauh di luar nalar, tidak sesuai dengan profil gaji manapun gitu ya. Para pejabat di Republik kita butuh berapa ribu tahun mendapatkan hampir setengah triliun itu ya. Ini kan baru yang didapatkan ya. Pasti saya yakin kedepannya akan lebih ini ya. Kalau bagi itu masifnya gerak cepat dari teman-teman, ya harusnya mereka sebenarnya orang-orang ini sudah sadar lah bahwa tujuannya adalah mereka. Tapi apakah kemudian akan mengundurkan diri ataupun kemudian ya tetap merasa tidak bersalah ataupun akan fight back, ya saya pikir ya silakan saja gitu ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian ini sudah tidak bisa lagi untuk kembali. Karena apa? Karena yang ditemukan adalah uang. Ya, kalau ditemukan adalah uang, maka tidak akan ada kompromi ya untuk menghentikan, apalagi ada yang berusaha mengintervensi gitu kan. Sebab misalnya pun ada diintervensi, nanti uang yang hampir setengah triliun itu mau dikemanain kan begitu. Jadi bagi saya sudah tepat. Dan kalau kita bicara dalam batu bara aja kerugian 5 triliun, Mas, kerugian 5 triliun itu murni adalah uang. Karena apa? Dari sisi kuantitas, dari sisi kualitas, tapi dibayarkan full ya untuk kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan spek. Artinya uang yang mengalir benar-benar dana segar. Baru didapatkan dari penggeledahan ini aja hampir setengah T gitu kan. Nah, artinya masih ada kurang 4,5 triliun plus 2 tindak pidana korupsi lainnya. Begitu, Mas. Baik, ini berarti memang tadi sempat disebutkan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, namun pastinya publik menanti siapa saja. Dan tadi sempat disebutkan oleh Pak Susno, Pak, kami meminjam istilah tadi bahwa penggeledahan ini, penyidikan ini seperti makan bubur gitu ya, dari pinggir. Tapi ini memang yang dirasakan ini cukup lama untuk mengumumkan tersangka. Lantas apa yang menjadi pertimbangan? Kenapa tidak langsung saja diumumkan atau mungkin langsung masuk ke titik panas tersebut, Pak, dari bubur tersebut? Iya, itu Mas Yudi kan penyidik KPK yang biasa menyidik tindak pidana besar, dan mungkin calon tersangkanya orang-orang yang cukup terkenal, yang cukup berpengaruh, yang mungkin sesuatu yang publik menganggap oh tidak mungkin dia melakukan hal yang itu. Mengapa tidak mungkin? Karena figur dia, karena kekuasaan dia, dan karena yang lain. Tetapi dengan cara penyidik melakukan penyidikan seperti sistem makan bubur panas, KPK, Kejaksaan pun sering melakukan seperti itu, disisir dari pinggir nanti sampai ke pusatnya. Begitu barang bukti sudah terkumpul, uang terkumpul, properti terkumpul, kemudian barang berharga seperti emas, perhiasan terkumpul,
surat-surat terkumpul, kemudian bukti elektronik yang lainnya terkumpul, kemudian eh, alat bukti transaksi ya berupa jejak elektronik itu terkumpul juga. Jadi orang sebesar apapun kekuasaannya, kemudian sebesar apapun pengaruhnya tidak bisa mengelak lagi. Dan inilah juga caranya ya Mas Yudhya dilakukan untuk mendapatkan dukungan publik ya. Mungkin kalau Polri langsung mengumumkan si A tersangka, tapi barang buktinya belum terkumpul, hasil kejahatannya belum terkumpul, orang akan terbelah gitu. Wah nggak mungkin lah dia. Wah ini perang bintang. Wah ini perang ini. Akhirnya membenturkan institusi. Tapi kalau ini kan tidak membenturkan institusi. Dan saya yakin rekan-rekan penyidik, ya kan penyidik itu bukan hanya Polri aja. Penyidik Kejaksaan Agung, kemudian penyidik KPK, kemudian mungkin para pakar-pakar hukum, ya, kemudian juga publik, netizen juga akan memberikan dukungan. Nah, dengan memberikan dukungan ini, karena masih dikatakan lagi tidak mungkin mengelak gitu, juga dukungan politik ya, mungkin dari Komisi 3 dan juga mungkin dukungan dari elit-elit politik kita ya, dari pimpinan tertinggi Republik ini, Presiden gitu. Karena tidak gampang gitu mematahkan sesuatu peranggapan publik bahwa wah itu prestasinya luar biasa, orang besar, orang ini tidak mungkin lah. Tetapi dengan ini kan kita terbuka mata kita. Nah ini hanya teknik saja dan saya kira ini tidak mengurung-urung waktu. Kalau waktu ini sudah cukup panjang yang dilakukan oleh penyidik, yaitu tapi tidak dibuka oleh publik, yaitu penyelidikan yang mereka diam-diam terus diekspos, oh begini, oh begini, oh begini. Jadi 12 titik itu sudah didata awalnya dan ini kan berkembang ya tidak 12 titik lagi, tapi tadi akan ada beberapa titik yang malam ini dilakukan sehingga mungkin nanti akan bisa sampai 20 gitu titiknya. Dan demikian juga untuk pelakunya mungkin berkembang lagi dan untuk predikat crime-nya, untuk tindak pidana pokok yang awalnya kita tahu diumumkan atau publik tahu dari informasi dari penyidik mungkin ya, dari batu bara, korupsi asabri, korupsi Krakatau Steel, ini bisa berkembang juga menjadi beberapa gitu kan mengungkap ini bagus ya hal yang bagus cukup untuk kita apa namanya ikuti jalannya penyidikan ini. Nah tugas kita selaku rakyat ya saya juga sudah rakyat adalah memberikan dukungan moral ya moral. Kemudian juga kita selalu memantau perkembangan perkara ini dan jangan sampai ada satu orang pun, apapun jabatan, apapun pangkatnya, itu bisa lepas daripada perkara ini. Baik, ini juga berlanjut tadi sempat disebutkan bahwa dukungan publik ini jadi sesuatu yang memang penting bagi dalam penggeledahan penyidikan kasus ini. Pak Susno, betul begitu? Dan tadi pertanyaan berikutnya ini masih terus ditanyakan siapa aktor intelektualnya dan ini menuju ke kekhawatiran terbesar bagaimana nantinya pola penanganan kasus ini belum ada tersangka tapi terus dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Itu akan dijawab oleh Mas Yudi. Usai jeda tetaplah bersama kami saudara, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Breaking News kembali menyapa layar kaca Anda. Dan terkait penyidikan 3 kasus korupsi, penyidik Polri telah menggeledah sebanyak 12 lokasi berbeda dan nama tersangka belum juga disebutkan. Kabarreskrim periode 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari azas praduga tak bersalah dan menghormati hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Sudah masuk dalam proses penyidikan. Saya tentunya sudah berkoordinasi dengan adik-adik dari penyidik dan mereka secara profesional tadi dengan pertimbangan-pertimbangan jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi sia-sia karena ada salah administrasi ya. Kita semua tahu bahwa pra-peradilan ini pun juga tentunya harus menjadi concern bagi para penyidik untuk betul-betul berhati-hati secara cermat
Ya, terutama tadi masih banyak barang-barang bukti yang diduga relevan yang mungkin tentunya kita harus melakukan strategi untuk penyelidikan tadi ya, dengan pertimbangan yuridis, teknis penyidikan ini yang kita lakukan saat ini, dan tentunya menyampaikan ke publik juga kita harus menghormati tadi dengan azas praduga tak bersalah maupun due process of law atau hak daripada seorang tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang fair. Ini yang menjadi concern dari penyidik sampai saat ini. Karena pengembangannya kemungkinan besar masih bisa berkembang secara lebih luas lagi. Saudara, polisi kembali melakukan penggeledahan dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Kali ini sebuah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan menjadi sasaran penggeledahan penyidik. Penggeledahan dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis malam. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Barat. Dalam penggeledahan tersebut, saudara, terlihat sejumlah petugas mengenakan rompi bertuliskan Kortas Tipikor saat akan memasuki ruko yang menjadi objek penggeledahan. Hingga kini, pihak kepolisian belum merinci hasil maupun keterkaitan lokasi yang digeledah dengan perkara yang sedang ditangani. Penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Ini adalah operasinya gabungan. Kami juga melihat ada petugas dari Jatanpas juga begitu. Jadi memang tampaknya. Sementara Kejaksaan Agung menghormati upaya hukum penggeledahan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai penegak hukum. Kejaksaan Agung juga meminta publik tidak berspekulasi atas kasus korupsi dengan seseorang atau institusi tanpa dasar fakta yang jelas. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Kami meyakini bahwa setiap proses penegak hukum dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah dan mekanisme hukum yang berlaku. Sementara itu, Saudara Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas menjelaskan soal penjagaan kediaman jaksa merupakan permintaan Kejaksaan Agung. Sementara penggeledahan oleh polisi terkait 3 kasus dugaan korupsi di sejumlah lokasi, proses yang berbeda dan berada di bawah kewenangan Polri. Kapuspen TNI menjelaskan pengamanan jaksa benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai mekanisme serta ketentuan yang berlaku sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan perlindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang berkembang saat ini. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal tersebut merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri. Terkait penggeledahan oleh polisi di 12 lokasi, polisi mengungkap 3 kasus dugaan korupsi yang tengah diusut lewat penggeledahan di Jakarta dan Bogor mendapat atensi dari Presiden Prabowo. Ini kaitan tentang dugaan korupsi blackout batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi perhatian kepolisian untuk melaksanakan pengungkapan dan proses penyidikan. Rangkaian penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan di dalam mencari, mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Saudara, masih bersama mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan pengamat anti korupsi Yudi Purnomo. Kita tadi berlanjut ke Mas Yudi terlebih dahulu. Mas Yudi, tadi sempat ada pertanyaan ini terkait dengan belum adanya aktor intelektual yang diungkap, dan ini juga berlanjut sebagaimana pandangan publik dan juga perhatian publik. Kasus ini jika tidak dijaga, apakah nantinya akan surut atau bagaimana dari pandangan Mas Yudi sendiri melihat hal ini?
Ya, Mas, dari sisi pelaku tindak pidana korupsi itu kan memang ada 3 klaster ya. Klaster yang pertama dia adalah intellectual leader yang dengan kekuasaan dan kewenangannya dia adalah otak dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang kemudian yang kedua adalah koordinator atau yang kerap disebut adalah kaki tangan dari intelektual leader ini atau otak pelaku korupsi, dan yang terakhir adalah eksekutornya. Artinya tidak akan jauh-jauh ya, apakah mereka kemudian bersama-sama membantu dan lain sebagainya dalam perbuatan tindak pidana korupsi yang sampai saat ini ada 3 ya, dan ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah. Nah, saat ini saya melihat ya dari transparansi dan akuntabilitas dari kawan-kawan penyidik ketika mereka melakukan penggeledahan dan kemudian menyampaikan hasil-hasilnya kepada publik. Bagi saya ini yang sangat menarik yang tidak dianalisis kebanyakan orang gitu ya, bahwa pertama begitu banyak tempat yang digeledah. Kemudian yang kedua, begitu menyebarnya uang-uang tersebut. Ya, tidak berkumpul di satu tempat. Yang ketiga, tempat-tempat yang digeledah itu adalah tempat-tempat penyamaran atau bahasa kita layering. Artinya ya yang dihadapi adalah orang yang paham mengenai kerja-kerja penegak hukum, paham bagaimana menghindari penegak hukum, dan mampu untuk ya membuat kamuflase sehingga bayangkan mereka yang ada di sekitarnya tidak curiga, misalnya di kafe atau money changer gitu ya, ada ya brankas ya, dalamnya ternyata berisi uang ya, dan kemudian yang menarik uang-uangnya kan kebanyakan dalam bentuk dolar Amerika dan dolar Singapura. Artinya orang yang melakukan ini paham betul bahwa ketika mereka menerima uang, ya kalau kita bicara pengadaan di Indonesia pasti kan bentuknya rupiah. Mereka sudah mulai untuk bisa mempersingkat atau memperkecil nilai mata uang dari rupiah. Kalau rupiah kan betapa besar itu, 400 miliar. Tapi kan menjadi dolar dan menjadi dolar Amerika dan Singapura ini kan menjadi begitu ringkas. Nah, tentu kalau misalnya terburu-buru dalam menetapkan tersangka, ya pertama tentu banyak pertimbangan-pertimbangan. Saya yakin gini, Mas, bahwa dalam melakukan penyidikan itu kan ketika proses penyelidikan ke penyidikan dalam gelar perkara, penyidik sudah membuat apa yang dinamakan dengan rencana penyidikan. Mulai dari awal, tengah, sampai nanti akhir ketika berkas sempurna, penyerahan barang bukti dan juga tersangka, itu yang dilakukan itu pasti sudah ada tahapan-tahapannya, termasuk tahapan penggeledahan ini ya. Kemudian juga nanti ada pemeriksaan saksi ya, pemeriksaan ahli ya, termasuk juga pengecekan terhadap surat ya, dokumen, barang bukti elektronik dan lain sebagainya. Artinya bagi saya dalam tadi saya katakan bahwa proses penetapan tersangka itu kan memang biasanya di akhir. KPK juga sekarang mengeluarkan namanya sprindik umum. Jadi sprindik umum dulu, nama di akhir. Berbeda dengan KPK di masa lalu ya, ketika penetapan tersangkanya itu langsung pada saat penyidikan beralih dari penyelidikan. Itu sudah ada namanya. Kalau sekarang KPK pun mengikuti KUHAP dan sama polisi juga, kejaksaan juga. Jadi kalau melihat bahwa sampai saat ini yang dilakukan oleh teman-teman masih proses penggeledahan, ya mungkin paralel ya dengan pemeriksaan di kantor ya, artinya termasuk juga audit dan menunggu hasil dari PPATK. Artinya memang ya kita memang harus bersabar menunggu penetapan tersangka, tetapi bisa juga ya, ini kan juga strategi penyidikan itu bisa berubah-ubah tergantung tadi bahwa ternyata dari hasil penggeledahan, wah sudah banyak kaya nih akan bukti-bukti dari pemeriksaan saksi, ternyata lebih dari 2 alat bukti nih ya untuk bisa mentersangkakan. Jadi memang yang tahu di dalamnya jeroannya bahasa kita itu adalah penyidiknya. Ya bisa jadi kita mengatakan wah
bisa jadi ini bisa sebulan atau 2 bulan, tapi ternyata bisa jadi besok sudah ditetapkan tersangkanya seperti itu. Memang ini sekali lagi bahwa saya paham teman-teman penyidik di Tipikor, Kotas Tipikor itu kan dulu juga kebanyakan adalah orang-orang dari KPK ya, yang sudah memahami gitu ya prosesnya. Jadi dan tadi saya katakan bahwa yang mereka hadapi saat ini kan adalah orang-orang yang sudah profesional ya dalam melakukan pencucian uang. Seperti saya sampaikan bahwa sekali lagi yang istilah kalau kita lihat dari dalam court review, bagaimana uang-uang itu tidak berada di satu tempat. Uang-uang itu tersebar di mana-mana. Ya, saya yakin bahwa besoknya nanti akan ada penggeledahan lagi di mana. Dan dari tempat ke tempat, ya itu biasanya ada kesaksian dari saksi-saksi gitu kan, ataupun dari suatu tempat penggeledahan ini ditemukan loh, ternyata tempat itu bukan hanya di sini, ada lagi di sana. Jadi saya pikir memang sekarang ini benar-benar gerak cepat dari penyidik, memang fokusnya adalah melakukan penggeledahan ya dibandingkan dengan penetapan tersangka. Toh juga istilahnya kalau misalnya barang bukti sudah ada di tangan kita, mau nanti ada praper kek, mau jadi anti ada kemudian gugatan dan sebagainya, ya kita sudah bisa mengetahui konstruksi kasusnya yang benar, peristiwanya, pidananya itu seperti apa. Begitu, Mas. Berarti aspek kehati-hatian menjadi salah satu kunci, dan tanpa memungkiri hal tersebut, Pak Susno ini melihat tadi juga yang disebutkan ada banyaknya lokasi sebaran uang yang berbeda-beda, lalu ada kamuflase di sana. Tadi Pak Susno juga sempat menyampaikan ini mungkin dari 12 bisa bertambah ke 15 atau bahkan seterusnya. Sporadis seperti itu, Pak. Lantas kalau kita lihat dari apa yang sudah ada sekarang, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyelidikan ini, Bapak? Ya tadi, sebagaimana dikatakan Mas Yudi, bahwa ini kan mengumpulkan barang bukti dan alat bukti sebanyak mungkin ya, supaya kasus ini nanti dalam hal penentuan tersangkanya, siapa calon tersangka yang ditetapkan menjadi tersangka nantinya, sudah tidak bisa lagi untuk mengelak, karena sudah yang berbicara nanti bukan orang lagi, tapi barang bukti dan alat bukti itu yang ngomong bahwa dialah sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam hal penyuapan, dalam hal misalnya mengambil duit negara, dialah sebagai orang yang menyuap, si Allah sebagai penerima suap, kemudian si Allah sebagai orang yang menyembunyikan hasil kejahatan, yaitu terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, mengapa harus hati-hati? Karena sekarang memang prinsip UHAP yang baru adalah mengharuskan demikian ya, sehingga penyidik di KPK juga menyesuaikan, penyidik Polri menyesuaikan, penyidik Kejaksaan Agung demikian juga menyesuaikan. Termasuk juga kalau misalnya yang digugat menjadi objek gugatan itu termasuk juga penentuan tersangka sekarang ini, itu adalah salah satu objek untuk gugatan pra peradilan. Tetapi kalau misalnya ada gugatan untuk pra peradilan dalam hal ya, misalnya dalam hal penentuan tersangka yang digugat, maka kalau sudah lengkap alat buktinya, pasti hakim tidak akan mengabulkan gugatan tersebut. Nah, apapun upaya paksa itu bisa digugat, tapi upaya paksa yang paling rawan dalam hal penentuan tersangka. Kalau penentuan tersangka misalnya dikabulkan gugatannya bahwa cacat hukum dalam penentuan tersangka, maka perkara itu jadi mentah ya. Tapi kalau bisa salah satu saja, dalam hal seperti kemarin kita lihat kasusnya Pak Dr. Dipa sama Pak Roy Suryo, dikabulkan gugatan pra peradilannya terkait dengan penggeledahan misalnya. Nah, itu tidak menggugurkan perkara pokok. Ya, perkara pokok tetap berjalan gitu. Nah, sama dengan ini. Perkara yang ini maka penentuan tersangka itu adalah belakangan, dan memang penyidikan itu ya begitu. Belakangan penentuan tersangka tahapnya merupakan hasil dari penyidikan itu ialah ini kejahatannya, ini tersangkanya. Nah, demikian tersangka itu harus hati-hati sekali, harus lengkap alat buktinya, minimal 2, saling berkaitan, saling berhubungan, syukur kalau lebih 2. Gitu, bisa alat bukti elektronik, bahasa saintifik, alat buktinya berupa, itu tidak bisa berkutik lagi gitu. Mau digugat kemanapun gitu, si penyidiknya aman gitu, atau perkara ini aman sampai ke persidangan. Nah, jadi itulah demi
demi apa namanya kita bersama yang sebagai pemilik Polri, rakyat Indonesia gitu, sebagai penyidik, pemilik daripada kejaksaan, pemilik dari kepolisian, kita puas gitu dari hasil kerja aparat kita bahwa perkara yang mereka tangani tidak gugur gitu. Baik, Pak Susno, masih kepada Anda. Lantas ini ada informasi terkait dengan dugaan upaya penghadangan saat polisi akan melakukan penggeledahan. Lantas kalau kita melihat dugaan ini Bapak yang tersebar gitu, apakah hal ini bisa dilakukan Pak? Bisa, kan sebagaimana masih dikatakan tadi, Polri sudah punya data gitu, sudah punya data bahwa barang bukti hasil kejahatan itu telah disebar ke sekian titik. Gitu. Sekian titiknya itu di mana, di mana, di mana. Nah itu sebelum dilakukan penggeledahan itu dia masih dirahasiakan tempatnya. Tapi pada saat dilakukan penggeledahan, ya mungkin penyidik juga sudah memberitahukan kami akan geledah di sana. Mengapa diberitahukan? Ini dalam rangka akuntabilitas ya. Jadi masyarakat langsung melihat, langsung tahu, tetapi hanya sampai batas tertentu dikasih polis lain, sampai di mana media boleh masuk gitu supaya tidak merusak lokasi dan juga nanti menunggu hasilnya apa. Dan saya yakin ini dengan teknik keberhati-hatian, dengan mengikuti hukum acara yang benar, dan dengan melalui keterangan-keterangan saksi yang lain, gitu, alat bukti yang lain berupa surat, berupa alat bukti elektronik dari hasil pembicaraan di HP dan sebagainya, ini akan sebanyak mungkin lokasi akan dilakukan penggeledahan secara tepat, benar, sesuai dengan hukum formal kita, yaitu hukum acara kita. Insya Allah kalau upaya paksa penggeledahan, upaya paksa penyitaan itu sudah benar semua, yang maka perkara ini akan lurus sampai ke penuntutan. Itulah sampai tugas penyidik sampai ke penuntutan. Dan saya yakin bahwa aparat Polri telah berkoordinasi dengan aparat penuntut di dalam hal ini kejaksaan ya yang akan menerima perkara ini nanti dalam hal langkah-langkah yang dilakukan. Hanya kita tidak boleh berprasangka buruk itu bahwa si lah pelakunya ini nanti. Jadi tepat sekali apa yang dikatakan oleh Humas Kejaksaan Agung tadi bahwa kita tidak boleh berprasangka, kita berpraduga tidak bersalah. Kita tunggu saja hasil penyidikan yang nantinya akan sampai kepada siapa tersangka korupsinya, siapa tersangka pencucian uangnya, dan jenis tindak pidananya apa akan terlihat dari konstruksi pasal yang ditetapkan nanti. Pak Susno, masih kepada Anda. Ini kalau kita lihat dari penggeledahan beberapa lokasi, lantas apa saja barang bukti, alat bukti yang kemudian paling dicari di dalam kasus ini? Pada hakikatnya semua alat bukti itu penting. Nah, semua alat bukti itu penting dan semua apa yang ditemukan itu akan dipelajari keterkaitannya dengan tindak pidana yang disangkakan. Nah, misalnya kita lihat saja ini uang. Uang itu merupakan hasil penyuapan. Wah, ini ditemukan barang bukti berupa emas, itu barang berharga ya, logam mulia. Nah, ini juga apakah penyuapnya nanti atau korupsinya nanti menghasilkan emas dan sebagainya. Nanti ditemukan surat. Nah, misalnya surat yang ditemukan itu apa kaitannya dengan tindak pidana pokok, dengan predikat crime-nya, atau yaitu predikat crime-nya korupsi, dan apa keterkaitannya dengan tindak pidana pencucian uang. Bisa saja surat itu berupa penitipan, berupa apa, atau berupa siapa yang memberi, berupa catatan dari mana asal uang itu. Jadi walaupun dia hanya selembar kertas folio, mungkin hanya ditulis dengan tulisan pensil atau tulisan apalah, itu akan berbicara. Nah, nantinya sehingga perkara ini yang akan yang berbicara itu yang tidak bisa dibantah nantinya bukan omongan daripada orang, tapi barang-barang yang disita itu akan berbicara dia. Ya, itu dalam istilah kita ya. Dia ngomong, duit itu kan ngomong, oh asalnya dari sini, oh ini. Terus emas itu kan ngomong, termasuk properti yang digeledah itu pun akan ngomong. Wow, pemiliknya adalah ini, hasil properti itu didapat dari ini.
Nah itulah, tapi kita tidak boleh berprasangka bahwa ini miliknya si A. Karena di tempat ini, bahwa ini didapat dari hasil ini, nggak boleh. Biarlah barang-barang yang disita ataupun keterangan-keterangan yang didapatkan dari hasil pemeriksaan saksi atau pemeriksaan ahli, itu yang akan berbicara, alat bukti yang berbicara nantinya. Baik, ini berarti kita berbicara soal keterkaitan. Ke Mas Yudi, apakah Anda menilai koordinasi antara polisi dan juga lembaga lain seperti KPK atau PPATK dalam melacak aliran dana dari 12 lokasi ini sudah berjalan optimal atau justru ada ego sektoral yang menghambat? Kalau dari pandangan Anda, Mas? Ya, saya pikir ketika pada malam ini teman-teman penyidik kepolisian masih melakukan tindakan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi yang mereka tangani, saya pikir belum ada hal yang sangat signifikan ya yang bisa menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh kawan-kawan kepolisian. Ya, buktinya saat ini masih dilakukan penggeledahan. Artinya kalau kita bicara bahwa apakah nanti kemungkinan ada orang yang akan menghalangi atau sekelompok orang dan sebagainya, bisa saja gitu kan. Saya juga dulu sering gitu ya menangani kasus, ada saja yang menghalangi ya. Cuma memang untuk menghalangi ini kan kategorinya kan berbeda, tergantung sikap batin kita ya, level-levelnya berbeda. Kalau misalnya hanya berdebat kemudian tetap bisa menggeledah gitu ya, ya itu kita anggap adalah bagian dari dinamika ya. Atau kemudian ada yang berusaha tidak hadir tapi akhirnya kita bisa hadirkan, ya itu tentu tidak bisa kita gunakan pasal merintangi penyidikan ya. Tetapi pasal merintangi penyidikan ini adalah mahkota ya dari penyidik yang diberikan oleh negara, karena penyidikan tindak pidana korupsi ini kan berdasarkan hukum dan keadilan, dan memang ini adalah tugas negara gitu ya. Jadi ketika memang ada yang menghalangi penyidikan gitu ya, itu bisa ya untuk dikenakan. Tetapi tentu ya ini yang harus juga kita sampaikan pada publik, memang harus bijaksana kita menggunakan pasal tersebut ya, nggak boleh juga serampangan, karena intinya adalah menggagalkan adanya penyidikan atau menggagalkan usahanya tindakan penyidikan yang tentu salah satu yang diukur adalah sikap batin penyidik gitu ya. Misalnya penyidik merasa bahwa dia tidak bisa memasuki karena dihalangi ya, maka tentu bahkan sampai kemudian diperingati dan sebagainya tidak bisa menggeledah, nah itu baru bisa dikenakan pasal perintangan penyidikan seperti itu. Kemudian juga mengenai koordinasi, saya pikir koordinasi juga sangat-sangat sudah bagus ya, dengan tadi kepolisian berhasil menemukan begitu banyak barang bukti gitu ya dalam kasus penggeledahan ini, di mana penggeledahan itu presisi sekali gitu ya, dapat uangnya, ada berangkasnya dan lain sebagainya. Tentu ini berdasarkan info dan data. Apalagi kita tahu bahwa PPATK adalah tumpuan ya, adalah juga sandaran ya bagi penyidik untuk sistem yang namanya follow the money, karena hasil PPATK yang kita sebut laporan hasil analisis LHA itu kan memuat banyak sekali transaksi-transaksi mencurigakan ya, di mana dalam transaksi-transaksi mencurigakan itu kemana saja uang ya, follow the money itu pasti akan dapat. Misalnya tadi negara rugi 5 triliun karena sudah dibayarkan ya melalui misalnya PLN gitu ya. Nah itu 5 triliun itu selama 2018 sampai 2026 itu akan dibayarkan ke rekening siapa, dari rekening siapa itu kemudian kemana, apakah kemudian diambil secara tunai, ditransfer lagi, layering, bahkan kalaupun menggunakan nama-nama nomine gitu ya, entah itu pembantu, entah itu supir dan lain sebagainya, ya pasti akan ketahuan juga seperti itu. Jadi uang itu kan hanya berubah bentuk gitu, bahkan ketika dihabiskannya itu kan nggak pasti dalam bentuk yang lain juga gitu kan. Makan kita kan juga 3 kali sehari, nggak mungkin 5 triliun tuh habis begitu saja, pasti ada berubah bentuknya. Dan sekarang ini tadi saya katakan ya baru ketemu setengah triliun ya, artinya masih banyak di luar sana, entah itu lokasi mana saja ya. Makanya butuh gerak cepat nih dalam saya lihat
ya ini juga yang harus dipahami oleh masyarakat juga bagaimana teman-teman penyidik Polri itu kerja keras ya 24 jam bahkan dari kemarin saya lihat kan tidak istirahat. Saya lihat beberapa yang saya kenal dalam penggeledahan itu kemarin juga ada gitu ya. Artinya mereka bisa jadi kalau suasana kebatinannya saya ketika jadi penyidik itu kan tidur itu mungkin 1 jam aja gitu ya sehari, bahkan bisa jadi tidak tidur gitu ya. Kemudian sudah geledah, tapi tadi bahwa gerak cepat di awal penyidikan itu sangat penting karena pada waktu proses penyelidikan itu kan belum pro justisia ya. Dalam proses penyelidikan itu ya kita tidak bisa melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah sekarang artinya setelah penyidik berhasil menemukan banyak alat bukti, barang bukti, ya tentu ini yang nanti akan dihitung oleh BPK ya, akan dihitung oleh BPK untuk didapatkan angka kerugian negara yang real cost. Tapi sekali lagi Mas, perlu diingat bahwa kenapa kasus batubara ini mendapat perhatian dan dukungan masyarakat kepada kepolisian itu begitu tinggi, karena ini bukan hanya real cost ya yang nanti hasil dari BPK berapa sih kerugian negara, tidak, ternyata ada hasil dari tindakan para pelaku tindak pidana korupsi ini dalam bentuk adanya blackout gitu kan atau pemadaman di beberapa daerah itu kan langsung merugikan masyarakat, mulai dari tidak bisa beraktivitas ya kan, dagangan mereka misalnya kalau yang berdagang frozen bakso ataupun apapun akhirnya busuk gitu kan, ataupun kemudian hewan-hewan peliharaan yang membutuhkan listrik itu mati ya, ataupun akhirnya tidak bisa beraktivitas misalnya mengisi motor listrik atau mobil listrik, itu kan juga akhirnya menjadi social cost yang sampai saat ini kan ya tidak bisa dihitung karena kerugiannya langsung personal seperti itu. Nah ini bagi saya inilah sebabnya korupsi adalah kejahatan luar biasa. Kenapa? Karena salah satunya koruptor itu tidak artinya koruptor itu mereka ya tidak melihat ya korban ataupun dampak dari pelaku perbuatan korupsi mereka. Yang mereka lihat adalah bagaimana mereka bisa mendapatkan uang ataupun cuan. Jadi sekali lagi dalam pemberantasan korupsi itu koordinasi kerjasama itu memang sangat penting di antar instansi, termasuk juga istilahnya teman-teman kepolisian ini kan kewenangannya adalah penyidikan, tentu akan meminta masukan-masukan ya kepada teman-teman yang ditunjuk di kejaksaan untuk menjadi calon jaksa penuntut umumnya ya, jaksanya gitu ya, untuk kemudian memberikan masukan-masukan ya, kurang apa, kemudian harus diperkuat yang mana dan lain sebagainya. Jadi sinergi dalam pemberantasan korupsi sangat penting. Termasuk juga KPK, kalau misalnya ternyata KPK juga pernah mendapatkan laporan dan kemudian pernah melakukan penyelidikan gitu kan. Karena memang saat ini penyidikan sudah di Polri ya sesuai dengan MOU atau aturan gitu ya. Maka Polri akan menangani. KPK kan kalau punya bukti-bukti juga bisa diserahkan kepada kepolisian untuk memperkaya terkait dengan kasus yang ada hubungannya yang sedang ditangani oleh Polri saat ini. Begitu Mas. Mas Yudi tadi menyampaikan soal gerak cepat itu jadi hal yang penting. Ke Pak Susno, Pak, ini melihat gerak cepat dan polisi melakukan penggeledahan secara serentak ini di 12 lokasi. Ini apakah artinya polisi sudah mengendus kasus ini cukup lama, Pak? Sudah, jadi ini sudah gerak cepat itu tadi bagaimana digambarkan oleh Mas Yudi tadi. Ini kan gerak cepat sampai ini nggak, kalau melihat orang-orangnya ya yang terlibat dalam penyidikan ini, pagi tadi di sana, malam ini ada di situ ya, mungkin tidur sambil jalan mereka ini ya, untuk ngejar waktu, jangan sampai barang bukti dan alat bukti yang lain itu dirusak atau berpindah tempat atau disembunyikan. Ya ini ibarat satu pertempuran dengan kejahatan ini sudah segala macam kemampuan dikeluarkan ini. Jadi sudah cepat sekali. Tidak gampang menggeledah 12 titik yang kemungkinan berkembang menjadi 15 menjadi berapa. Dan tadi tim tadi dipecah lagi nanti, tim ini yang sedang geledah titik di sini, ini masih ada lagi kemungkinan di sana karena ditemukan petunjuk bahwa ada tempat lain, sudah bergerak lagi. Mungkin makan pun mereka sambil jalan gitu. Nah, jadi kita hargai sudah sangat cepat gitu pergerakan mereka dalam melakukan ini untuk jangan sampai ada yang lepas, ada nanti yang calon tersangka lepas tidak menjadi tersangka
jangan sampai juga ada hasil kejahatan yang tadi kata Mas Yudi 5T baru ketemu setengah T, itu juga hilang juga, jangan sampai. Walaupun mungkin tidak akan ketemu 100%, tapi paling tidak semaksimal mungkin ketemu hasilnya, bisa diselamatkan. Yang ditemukan itu juga akan berbicara, dia barang bukti itu untuk menunjukkan bahwa dialah pelakunya. Jadi teknik-teknik itu yang mungkin di lapangan bisa berkembang, kemudian dari hasil, dan setiap hasil daripada upaya paksa yang dilakukan, hasil penggeledahan, hasil penyidikan itu pasti di tim yang di kantornya, ini akan dibahas juga di kantor. Wah, ini menghasilkan ini, menghasilkan ini. Dan juga koordinasi sangat penting. Nah, ini saya yakin tahap awal ini sudah dapat masukan dari dari KPK, sudah dapat masukan dari PPATK, ya, yang bisa mengumpulkan tentang uang ini dari mana, follow the money itu data-data transaksi perbankan itu ada di PPATK. Dan juga kita yakin juga, jadi jangan sampai kita beranggapan wah ini akan ada retak hubungan antara Polri dan Kejaksaan. Tidak, kita tidak tahu, memang tidak dibuka ke publik. Ini saya yakin sikap Kejaksaan selalu institusi, ya, ini termasuk PPATK, termasuk juga KPK, ini sudah mengumpulkan informasi, memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada penyidik Polri yang sedang menangani ini, supaya penyidikannya cepat selesai dan cepat diterima oleh penuntut umum dan cepat untuk segera dibawa ke depan persidangan. Kerjasama jadi hal yang penting juga di dalam penggeledahan penyidikan ini, dan kita akan tetap berbincang terkait dengan kasus ini bersama dengan dua narasumber. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Edwin Chan. Dan masih bersama dengan kami, mantan Kabareskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, bersama dengan pengamat anti korupsi Yudi Purnomo. Tadi kita melanjutkan ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini banyak kasus korupsi yang awalnya gaduh saat penggeledahan, namun perlahan menguap atau dilokalisir hanya pada tersangka level bawah, yang kita memang kalau kita sebut ini kambing hitam. Lantas bagaimana Anda membaca potensi skenario tersebut dalam 3 kasus ini, mengingat 12 lokasi yang digeledah pasti melibatkan jaringan yang luas, orang yang begitu banyak juga? Ya, kalau saya lihat ini kan masih berproses ya. Masih banyak hal-hal yang penyidik tentu ingin dapatkan atau penyidik ingin raih. Oleh karena itu ya bagi saya, ya kita menunggu saja ya nanti seperti apa kelanjutan ya dari kasus ini, di mana saya melihat bahwa sebenarnya apa yang ditunjukkan dedikasi, loyalitas dan etos ya yang dikerjakan oleh penyidik ini, saya yakin dalam konstruksi kasus di pikiran mereka ya pasti sudah ada lah siapa calon tersangka dan lain sebagainya. Yang tadi saya katakan bahwa kalau misalnya dalam 3 klaster itu ada intellectual leader, ada koordinator, ada kemudian eksekutor. Kalau yang kena sama eksekutor, dengan kondisi saat ini bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang sangat baik yang diberikan oleh teman-teman penyidik kepada masyarakat terkait dengan hasil penyidikannya, ya tentu nanti malah jadi jauh panggang daripada api. Jadi saya percaya bahwa teman-teman ini pasti ya tidak akan istilahnya tidak akan mengenai kepada orang yang misalnya tidak bersalah atau hanya bawah saja, tetapi langsung misalnya kepala naganya gitu kan, seperti itu. Kekhawatiran sih tentu saja tidak jadi masalah gitu kan. Ini kan juga kritik yang membangun gitu ya kepada tindakan teman-teman gitu ya, sekaligus juga harapan ya memang jangan sampai penyidikan itu juga anti klimaks. Nah, ini juga tugas kita melakukan pengawalan. Tapi sekali lagi ya dengan kapasitas pengalaman teman-teman yang bagi saya
mereka itu ketika di KPK saya kenal gitu ya, itu sudah menangani banyak kasus gitu kan, bahkan sekelas menteri, sekelas ketua lembaga negara, ya sekelas itanya yang top tier zaman dulu lah, prominent yang tangani waktu di KPK itu aja mereka berhasil tangani gitu. Kalau ini kan kalau kita lihat kan juga istilahnya saya sampai saat ini yang kita lihat kan ya belum sampai ke level istilahnya orang-orang tier 1 gitu kan di republik ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya tadi saya katakan bahwa ada pesan tersirat ya ketika teman-teman penyidik Polri yang melakukan penggeledahan dan kemudian juga bisa kita saksikan salah satunya saat ini ya. Ada juga yang mungkin yang tidak bisa di cover gitu ya oleh media gitu ya. Tapi yang bisa di cover oleh media ini kan sekaligus memastikan bahwa kerja-kerja teman-teman penyidik ini benar-benar terukur, tidak asal-asalan, dan ketika melakukan penggeledahan ya pasti didapatkan hasil ya, bukan hanya sekedar kuantitas tetapi juga kualitas, sehingga tentu teman-teman ini juga kalau misalnya kita lihat keseriusan teman-teman dalam mengerjakan kasus ini, saya yakin bahwa tidak hanya akan kena ke level bawah atau eksekutor tadi ya, misalnya kurir ya, atau orang yang disuruh atau orang yang hanya membantu, tetapi intelektual leadernya juga saya yakin akan kena seperti itu, Mas. Oke, Pak Susno, kalau kita melihat penggeledahan yang dilakukan bersamaan di banyak lokasi, apakah ini ada kemungkinan kepemilikan lokasi tersebut dimiliki satu orang atau mengindikasikan ada perkara yang ditangani bukan melibatkan satu orang saja, atau ini sebenarnya bersama-sama atau terorganisasi? Ini indikator yang biasanya digunakan oleh penyidik untuk menarik kesimpulan tersebut apa sih, Pak? Iya, pertama kalau ini kasus korupsi ya jelas bahwa tindak pidananya tidak satu, yang misalnya penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Kemudian karena itu juga akan pasti ini melibatkan calon tersangka yang kelak menjadi tersangka itu tidak hanya satu orang. Ya, yang untuk kejahatan pokoknya ada beberapa yang terlibat, yaitu yang penerima manfaat daripada kerugian negara itu siapa saja, kemudian terkait dengan penyelewengan kewenangan, kemudian terkait tadi yang kita maksud dikatakan yang menyerahkan uang, yang menempatkan. Nah, kemudian apakah keterkaitan daripada kepemilikan properti itu hanya satu orang atau berapa orang? Nanti dia akan berbicara itu bukan apa namanya penyidiknya, tapi yang didapat oleh penyidik berupa alat bukti daripada properti itu. A, B, C, D itu miliknya si A atau si B. Itu kan akan berbicara itu dokumen. Nah, dokumen itu kan disita sebagai alat bukti berupa surat. Sehingga nanti dokumen itu bicara sekian belas properti ini tuh ternyata keterkaitannya dengan A. Maka A pemiliknya atau keluarga A atau B. Nah, B sebagai pemilik, si A sebagai misalnya calon tersangka pencucian uang atau si A calon tersangka korupsi, mengapa barang bukti B dipakai oleh A, yaitu properti B? Itu akan saling berkaitan, nanti akan diperkuat oleh keterangan-keterangan ahli dan bukti-bukti lain serta bukti keterangan saksi. Jadi semua yang rangkaian yang malam ini sampai dengan malam ini ada berapa belas itu akan terungkap semua. Jadi kita bersabar, insya Allah ini semaksimal mungkin penyidik akan menyelamatkan kerugian negara. Kecuali kerugian negara berupa social cost tadi yang sulit ya diselamatkan. Misalnya pedagang bakso yang sekian baksonya jadi busuk gitu kan. Peternak ayam yang sekian ayamnya jadi mati gitu. Nah, ini tidak mungkin diselamatkan gitu. Nah, tapi kalau yang berupa uang, insya Allah semaksimal mungkin bisa diselamatkan walaupun uangnya sudah dibelanjakan, ya hasil pembelanjaan dari uang hasil kejahatan itu ya itu juga merupakan barang bukti juga gitu. Pak Susno, ini mungkin serupa dengan pertanyaan tadi yang saya sempat tanyakan ke Mas Yudi. Lantas apa yang kiranya perlu dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak, terkait dengan
perhatian dari kasus ini supaya tidak luput dari perhatian publik? Karena kita tahu mungkin ini akan spiking perhatiannya, namun bagaimana untuk menjaga ini tetap stabil dan memang ini juga menjadi sebuah kepentingan bersama untuk kita ketahui apa yang ada di balik penggeledahan, begitu pula dengan penyidikan ke depan. Ya, pertama tetap memelihara akuntabilitas publik, ya, keterbukaan gitu ya, untuk hal-hal yang dapat dipublikasikan untuk umum, ya. Jadi, tapi ada hal-hal yang tertentu yang tidak boleh dipublikasikan, tapi untuk beberapa yang bisa dipublikasikan harus dipublikasikan, karena kan sekarang kan ada untuk keterbukaan kepada publik, dan itu juga untuk penyidik mendapatkan dukungan dari masyarakat, termasuk dukungan dari politisi, termasuk dukungan dari elit politik kita, bahwa hasil kerja mereka sudah on the right track gitu kan. Jadi harus dipublikasikan gitu. Yang kedua, nilai koordinasi. Ini harus dipelihara, koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum, penyidik dengan pensuplai informasi lain, misalnya tadi masih dikatakan dengan KPK. Mungkin KPK sudah punya data ini, sudah melakukan penyelidikan dari awal terhadap ini, sudah banyak data, nah, untuk bisa diberikan pada penyidik Polri. Nah, ini dan saya yakin ini sudah dilakukan, termasuk dengan PPATK, dengan BPK. Nah, itu tapi tidak dipublikasi. Kita yakin bahwa ini penyidik Polri pun sudah berkoordinasi yang intens dengan penuntut umum. Tadi apa yang masih dikatakan calon penuntut umum sudah berkoordinasi, mereka hanya tidak dibuka ke masyarakat. Hanya mungkin gitu publik beranggapan wah ini nanti hubungan antara lembaga ini akan begini. Oh tidak, karena kepentingan penyidikan itu jauh daripada hubungan tentang masalah-masalah kepentingan pribadi. Dan itu tugas kita yang sekarang ada di luar selaku pemilik kejaksaan, selaku pemilik Polri, selaku pemilik pengadilan, dan selaku pemilik negara ini, rakyat ini. Kita mengawal sesuai bidang masing-masing. Misalnya Mas Yudi mengawalnya, dia selaku yang mempunyai lembaga swadaya, yaitu melalui organisasinya. Kemudian media-media mengawal ini pemberitaan-pemberitaan yang benar kita. Dan saya selaku rakyat ya bisa saya kan memberikan mungkin pendapat gitu, pendapat yang benar yang tidak menyesatkan. Itulah namanya kita mengawal kasus ini supaya bisa diberikan putusan yang seadil-adilnya di persidangan. Kita juga tidak menghendaki orang yang tidak bersalah dihukum atau orang yang hukuman bagi pelakunya misalnya tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Itu cara kita mengawalnya dengan memberikan pendapat, memberikan keterangan, sosial kontrol ya, sosial kontrol melalui media itu sangat penting. Ya. Baik, Pak Susno, Mas Yudi ini tadi berkaitan dengan yang sempat dijelaskan pada beberapa pertanyaan sebelumnya, yakni adanya mastermind atau tadi intellectual gather, lalu juga ada coordinator dan executor gitu, Mas. Nah ini dalam melihat bahwa mereka tadi ada pemahaman dan juga dugaan bahwa mereka paham betul terkait dengan lokasi, sebaran uang, dan juga kamuflase yang digunakan. Nah lantas ini yang menjadi tantangan apa sih Mas? Terutama di dalam koordinasi lintas instansi, lintas lembaga, supaya tidak tumpang tindih nantinya. Saya pikir sekarang komunikasi kan juga udah semakin baik ya, melalui misalnya handphone, pertemuan, dan lain sebagainya. Karena komunikasi ini kan yang mempersingkat birokrasi ya. Sekarang kan kita juga bisa berkomunikasi real time ya dengan siapapun. Itulah yang digunakan oleh teman-teman penegak hukum untuk berkoordinasi. Jadi intinya membuka komunikasi itu juga sangat penting. Selalu berkomunikasi juga sangat penting. Jadi bagi saya sebenarnya tidak ada hambatan untuk berkomunikasi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa sekali lagi pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban pribadi. Ya, saya pikir kalaupun misalnya di luar sana ada yang berupaya membenturkan, ya kan, dan lain sebagainya. Ya, saya pikir itu adalah dinamika. Ya, tetap fokus saja. Semua kan punya tanggung jawab dan wewenang masing-masing. Apalagi kita lihat juga misalnya dari Kapus Penkum Bang Anang ya, Bang Anang kan juga dulu
pernah di KPK juga gitu kan, ya itu juga beliau sangat bijak gitu ya dalam mengeluarkan statementnya gitu ya. Artinya saya pikir kesejukan ini memang harus terus dijaga gitu ya. Tapi penegakan hukum saya pikir semua juga menghormati, sehingga kemudian dalam proses yang sedang dilakukan ini semua melaksanakan tupoksinya masing-masing. Toh ini kan dalam pemberantasan korupsi kan bukan menarget ya, tetapi tadi ya siapa yang tiada pidana kan tanpa kesalahan gitu ya, tidak ada kemudian adanya perbuatan, adanya mens rea dan lain sebagainya, itu kan yang sangat penting. Jadi pasti artinya saya yakin bahwa apalagi sudah ditemukan uang ya. Nah ini yang menarik bagi saya, selalu sampaikan bahwa ketika uang sudah ditemukan, selesai sebenarnya semua perdebatan. Apalagi uang yang ditemukan ini kan begitu besar, tidak mungkin uang itu berada di tempat tersebut sendiri gitu kan, apalagi diletakkan oleh orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan rumah tersebut ataupun ruko tersebut ataupun kafe tersebut ataupun money changer tersebut. Ya pasti itu adalah dengan sepengetahuan. Nah tadi ya, bagaimana orang bertanggung jawab kan tentu berdasarkan alat bukti yang di dalam KUHP baru kan sudah diatur, sudah banyak ya. Kalau dulu kan hanya 5, sekarang udah banyak alat bukti gitu ya. Jadi itulah nanti yang akan menjadi pijakan dari penyidik yang tidak jauh dari itu, dan tidak boleh juga ya alat bukti selain dari ada yang ada di KUHP yang sudah diatur. Jadi itulah yang saat ini sedang digali ya oleh penyidik seperti itu, karena sekali lagi bahwa ini nggak ada kaitannya dengan instansi, ini adalah pribadi gitu ya. Dan tadi saya selalu mengatakan bahwa memang ya bahwa perbuatan korupsi kecil ataupun korupsi besar, korupsi yang dilakukan oleh yang pejabat yang rendah ataupun pejabat yang tinggi gitu ya, itu sebenarnya kan harusnya sama. Tapi bagi saya tidak mungkin sama gitu kan. Bagaimana strateginya tentu harus berbeda, karena level ataupun kualitas ya dan tanda kutip tersangka yang nanti akan dihadapi tentu dari sisi ilmu, dari sisi pengalaman ya pasti akan orang-orang yang sudah berpengalaman. Oleh karena itu ya tentu keseriusan ya, kemudian profesionalitas termasuk prosedur-prosedur. Dan saya lihat kan bagaimana teman-teman kepolisian ketika melakukan penggeledahan ini kan pasti mereka sudah dilengkapi dengan penetapan ya dari pengadilan. Artinya hubungan dengan pengadilan pun juga bagus gitu ya, sehingga dikeluarkan penetapan untuk melakukan penggeledahan. Jadi ya sekali lagi bahwa ini adalah murni dari penegakan hukum, di mana kita tahu bahwa dalam penegakan hukum ya maka semua orang harus menghormati, dan kita percayakan masalah profesionalitas penegak hukum ya. Toh ya nanti pun kalau misalnya ada yang dianggap oleh tersangka ya, ketika nanti tersangka itu ada yang tidak sesuai ya, mereka bisa mengajukan pra peradilan untuk menguji gitu kan, mulai dari penetapan tersangka, penahanan, penangkapan, bahkan penggeledahan ya silakan saja gitu kan, untuk kemudian dipraper untuk diuji ya validasinya. Seperti itu, Mas. Betul. Semua yang terlibat masuk ke dalam perhitungan, begitu pula dengan kerugian yang diciptakan. Dan akan bertanya lebih lanjut nanti ke Mas Yudi terkait dengan ini, bagaimana rilis belum dikeluarkan dan bagaimana nanti kecemasan publik, dan juga nanti Pak Susno juga masih ada terkait bagaimana apa landasan hukumnya jika memang ini terus bergulir, dan estimasinya kapan. Namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu jurnalis yang ada di lapangan. Ini mengawali polisi yang kembali melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi dalam upaya mengungkap 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan batu bara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Untuk malam ini salah satu lokasi yang digeledah adalah ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, dan sudah ada jurnalis Kompas TV di sana, Fedis Kananda, serta juru kamera Yogi Syarevi di Cipete, Jakarta Selatan.
Fedriska, lantas apa yang menjadi update hingga penggeledahan pada pukul 1:21 waktu Indonesia Barat hari ini? Ya, Edwin, kalau pada laporan sebelumnya saya sampaikan bahwa ketika penyidik ini masih berusaha untuk masuk ke salah satu ruko yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini, tadi mungkin sekitar 1,5 jam yang lalu ini polisi sudah berhasil masuk dengan kemudian memanggil juru kunci begitu ya, ataupun tukang kunci begitu untuk membuka ruko yang ada di Cipete, Jakarta Selatan ini. Tidak hanya tukang kunci, tapi juga polisi memanggil tampaknya, kalau kita duga, ini perlu saya konfirmasi juga, ini adalah otoritas tempat, dalam hal ini adalah RT ataupun RW setempat, kemudian untuk menjadi saksi ketika polisi melakukan penggeledahan di salah satu ruko di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Kalau misalkan saya bisa informasikan, Edwin dan juga saudara, tadi polisi tiba di ruko ini sekitar pukul 11:15 waktu Indonesia Barat, dan sekarang saat ini sudah pukul 1:20, artinya sudah hampir 2 jam polisi melakukan penggeledahan. Tadi memang ada beberapa hambatan yang yang dialami oleh penyidik ketika akan melakukan penggeledahan. Tadi adalah terkait dengan perizinan terhadap otoritas tempat, kemudian juga terkait dengan akses masuk ke dalam ruko. Tapi saat ini penyidik sudah ada di dalam, sudah saat ini tengah melakukan penggeledahan, dan juga kemudian tadi kalau misalkan bisa saya gambarkan juga, Edwin juga saudara, tadi juga sempat terdengar suara mesin pemotong begitu ya, mesin gerinda pemotong besi begitu, yang kemudian ini tampaknya ada benda yang memang berusaha dibuka oleh penyidik Polda Metro Jaya bersama dengan petugas dari Bareskrim Polri, sehingga memang saat ini proses penyidikan masih berjalan. Hingga saat ini juga belum ada alat bukti ataupun benda-benda yang diambil dari dalam ruko ini. Saat ini penyidik masih bekerja, sehingga kita menunggu bagaimana nanti jalannya penyidikan ini. Kalau misalkan kita juga melihat bagaimana kemudian penggeledahan yang dilakukan beberapa waktu lalu di sebuah salah satu kafe begitu ya, di Jakarta Selatan juga, di kawasan Cipete juga, tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini. Polisi melakukan penggeledahan dari pukul 2 siang hingga pukul 9 malam. Jadi kalau misalkan untuk proses penggeledahan, artinya memang membutuhkan waktu yang tidak sebentar begitu untuk penyidik dapat menemukan alat-alat bukti yang akan digunakan untuk terkait dengan kasus dugaan TPPU dan juga korupsi di 3 BUMN. Edwin. Jadi sekali berarti ini ada temuan-temuan baru dari penggeledahan yang mungkin sebelumnya telah ada, kalau kita tadi sebut penyidikan seperti itu, pemeriksaan. Ini apakah gembok ini diketahui sudah ada atau sebelumnya ini baru ditambahkan di ruko tersebut? Apakah informasi itu sudah ada? Dan yang mungkin yang kedua, soal izin tadi ada beberapa orang-orang yang terlibat seperti ketua RT. Apakah polisi telah mengantongi surat izin untuk menggeledah? Fedriska. Edwin, kita akan mengikuti sejenak pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Budi. Halo Pak Budi, selamat malam. Enggak, saya aja yang mundur, aman-aman. Ada yang jalan juga. Gimana jalannya penggeledahan, Pak? Ya, terima kasih rekan-rekan, kami sampaikan penggeledahan di titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan, dan hari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. Nah, mungkin kami akan mengupdate kepada teman-teman sekalian setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehingga ini secara transparan. Pak,
tadi saya mendengar ada suara mesin pemotong besi gitu ya Pak. Ya. Apakah ada mungkin berangkas ataupun apa yang Ya sudah tadi dilakukan oleh polisi? yang pertama kan jelas memutus rantai ya. Yang kedua juga memang membuka pintu atas kita menyaksikan bahwa ruko ini ada 3 lantai. Jadi kita melihat untuk membuka pintu akses ke lantai 3 dan melihat juga pada saat sekarang banyak dokumen yang akan diamankan oleh teman-teman penyidik, termasuk ada komputer dan barang-barang lainnya. Kami belum bisa mengidentifikasi, menginventarisir semua dari yang bisa diamankan. Ada hambatan nggak Pak selama melakukan penggeledahan? Alhamdulillah selama ini berjalan lancar. Saya itu teman-teman ya, nanti akan kita update pada Ini kan komplek ruko ya Pak. Kalau unit ruko yang digeledah sendiri ada berapa sih Pak? ada 1 ruko. Satu ruko. Itu Ya. logistik atau apa sih Pak? Ya itu masih nanti kita kembangkan. Ini dari informasi, keterangan saksi, keterangan dari hasil gelar perkara dan yang sudah kita lakukan 12 titik menujulah ke titik ini. Nah ini kita lakukan. Itu semua berjalan sesuai dengan hasil penyidikan dari penyidik. Pak, itu penegasan berarti totalnya 13 sejauh ini? Ya, Nah, artinya tadi tidak ada yang sedang berada di dalam ruko ya Pak? Ruko dalam keadaan ya, kosong Pak ya? ya. Ruko dalam keadaan kosong. Tapi tadi teman-teman juga bisa melihat ada saksi kan Itu dari pihak lingkungan yang ada di sini untuk menyaksikan bahwa proses penggeledahan ini sudah sah, ditunjukkan surat perintah serta surat perintah penggeledahan dari pengadilan. Saya rasa itu teman-teman nanti akan Ada saya saksi yang sampaikan. akan diperiksa lagi Pak? Nanti akan kami sampaikan. Terima kasih. Sorry bang. Rizka, tadi sempat kita dengarkan bersama pernyataan langsung dari Kombes Pol Budi Hermanto selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait dengan penggeledahan. Hari ini tadi dikonfirmasi, diiyakan bahwa ada 13 titik, berarti bertambah 1 titik. Dapatkah Anda jelaskan tadi tantangannya apa saja dan mungkin berkaitan dengan tadi pertanyaan yang saya ajukan, Fedriska, apakah memang terdapat izin yang belum dikantongi oleh kepolisian atau ini sudah selesai dilakukan penggeledahannya, yang berarti polisi telah tuntas begitu memeriksa 1 ruko yang berlokasi di Cipete, Jakarta Selatan. Fedriska. Baik saudara, kita masih menunggu jawaban langsung dari jurnalis Kompas TV, Fedriska Nanda, dan sambil menanti jawaban serta laporan langsung dari lokasi penggeledahan, saudara, kami kembali mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, dan pengamat anti korupsi Yudi Purnomo. Bapak-bapak, tadi kita bersama dengarkan apa yang menjadi temuan di dalam penggeledahan hari ini. Dan tentunya ini menjadi atensi bersama masyarakat pun kita yang berada di sini dalam dialog ini. Bapak tadi disebutkan, Pak Susno, tadi disebutkan bahwa ada tambahan 1 titik. Nah ini tadi berarti asumsi, bukan asumsi maksud saya tadi dari pemetaan yang Pak Susno telah lihat ini bertambah 1 lagi. Ini kemungkinan besar berarti akan terus bertambah Bapak? Iya, bisa jadi ya, karena ini kan penyidikan ini sedang berjalan gitu ya. Jadi bertambah titik ya, yang akan bertambah apa tidak, ternyata sudah terbukti bertambah. Ya. Nah, dari hasil penggeledahan dan penyitaan di titik yang sudah dilakukan, itu kan dibahas juga di kantor. Oh ternyata ada lagi properti yang terkait dengan tempat penyimpanan gitu. Jadi berdasarkan petunjuk-petunjuk yang didapat dari hasil apa yang sudah dilakukan, baik berupa barang bukti ataupun surat ataupun bukti elektronik, itu kan bicara semua itu nanti. Oh, ada lagi propertinya milik si A ini di sini dan diduga kuat properti itu walaupun tidak digunakan untuk kegiatan jual beli atau kegiatan toko, tadi kan dikunci ya, di rantai atau diapakan tadi, perlu juga digeledah gitu. Nah, jadi akan berkembang gitu sampai nanti suatu saat selesai, tidak lagi misalnya akan ada tempat lagi yang digeledah. Jadi makanya dalam hal penentuan tersangka itu kita masih menunggu-nunggu kapan calon tersangka ditetapkan sebagai tersangka. Yang menunggu ini hasil penggeledahan, hasil penyitaan, hasil koordinasi,
hasil membahas daripada apa yang sudah didapat berupa alat bukti untuk mengungkap perkara ini. Saya yakin sudah banyak sekali yang didapat oleh penyidik. Maka tim yang ada di kantor juga tidak kalah tidak kalah kegiatannya dengan tim yang ada di lapangan. Apa hasil lapangan itu nanti didiskusikan di kantor, diperdebatkan gitu nanti untuk berkembang lagi. Kita pantau sekali. Ini menarik sekali gitu ya untuk kita pantau, untuk media amati, media sampaikan ke publik, dan juga inilah bentuk daripada wujud pengawalan perkara ini supaya tidak ada yang dikambing hitamkan, tidak ada yang bersalah dilepaskan, tidak ada yang hal-hal yang kita duga wah dibegitukan, wah dibeginikan, dan juga dengan pengawalan yang ketat oleh sosial kontrol ini, maka orang-orang yang akan mencoba untuk mengintervensi perkara ini berpikir dua kali. Baru dia mencoba untuk intervensi, ya mungkin namanya langsung terpublikasi, langsung diapakan. Bagus lah, jadi sosial kontrol ini sangat diperlukan agar perkara ini berjalan on the track gitu. Baik, Bapak tadi sempat disebutkan bahwa penambahan titik ini lalu juga mungkin kompleksitas yang ada di dalam penggeledahan ini itu berdasarkan adanya keterangan dari baik dari gelar perkara maupun dari saksi-saksi, Bapak. Kalau kita berbicara soal saksi, apakah saksi-saksi ini juga berkemungkinan, Pak, untuk menjadi calon tersangka? Sangat tergantung gitu ya. Misalnya saksi yang bagaimana? Saksi yang ikut misalnya orang yang perantara menerima duit yang ditempatkan di berbagai tempat, atau saksi yang menempatkan duit itu di berbagai tempat yang membagi-bagi. Ya saat awal dia diperiksa keterangannya sebagai keterangan saksi. Tapi kalau keterangan saksi itu sudah berperan sedemikian rupa dalam keterlibatannya dalam perkara ini, misalnya dia sudah menjadi perkara, dia menerima komisi, dia menerima apa, bukan lagi saksi, bukan lagi dia tidak hanya sebagai saksi, tapi sudah berubah, bisa dirubah, ditingkatkan menjadi tersangka nantinya. Nah, itu sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan. Tapi sampai sekarang, saya yakin bahwa calon tersangka sudah banyak. Ya. Baik, Mas Yudi, ini apakah melambatnya penetapan tersangka berpotensi membuka celah bagi pihak-pihak yang diduga terlibat untuk menghilangkan barang bukti, lalu mengatur keterangan saksi? Tadi sebagaimana dijelaskan, kita tahan terlebih dahulu, Mas, karena memang kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV yang melaporkan dari lokasi di sana di Cipete, Jakarta Selatan, Fedriska bersama dengan juru kamera Yogi Syarevi. Fedriska, tadi apa yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya dan apa saja mungkin analisis yang telah ditemukan dari penggeledahan barusan? Itu selanya, sel diri itu sel. Ya, Edwin, tadi sempat saya katakan pada live sebelumnya adalah terkait dengan kendala yang dialami oleh penyidik, adalah terkait dengan akses, kemudian juga terkait dengan perizinan oleh otoritas dari lingkungan setempat, begitu ya. Tadi sudah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, yang mengatakan bahwa terkait dengan akses otoritas lingkungan setempat ini sudah dikantongi, bahkan ini dijadikan saksi untuk ataupun selama proses penggeledahan. Jadi memang saksi ini diikutsertakan selama proses penggeledahan ini dilakukan. Nah, yang kedua terkait dengan kendala akses yang dihadapi oleh penyidik terkait dengan akses masuk ke dalam ruko ini juga sudah selesai. Tadi juga sudah dipanggil juru kunci, begitu ya, petugas kunci untuk membuka kemudian sehingga penyidik ini bisa masuk ke dalam ruko untuk kemudian melakukan penggeledahan. Tadi saya juga mengatakan di live sebelumnya bahwa terdengar suara mesin pemotong besi ataupun mesin gerinda, begitu, apakah digunakan untuk apa, begitu. Nah, tadi disampaikan oleh Kombes Budi Hermanto, ini adalah untuk kemudian membuka pintu, kemudian juga membuka akses ke lantai ketiga, sehingga memang proses penyidikan ataupun proses penggeledahan ini masih berlangsung, Edwin. Kalau kita berkaca dari proses penggeledahan sebelumnya, tadi juga sempat saya sampaikan di kafe yang ada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, di tempat lain, ya, tidak jauh dari sini, ini dibutuhkan waktu berjam-jam, begitu, sehingga kemudian ketika
penggeledahan dimulai pada pukul 2 siang dan berakhir pada pukul 9 malam, ini tampaknya juga akan terjadi hal yang sama karena untuk proses penggeledahan ini tidak membutuhkan waktu yang sebentar, butuh waktu yang lama untuk para penyidik ini lebih teliti begitu untuk memeriksa mencari alat-alat bukti yang mereka perlukan. Tadi disampaikan oleh Kombes Budi Hermanto juga bahwa sejauh ini yang sudah berhasil diakses ataupun digeledah oleh penyidik adalah terkait dengan komputer, yang kemudian ada juga dokumen-dokumen yang kemudian ini menjadi alat bukti oleh penyidik kemudian untuk dapat mengembangkan kasus ini. Nah, tadi disampaikan juga oleh Kombes Budi Hermanto bahwa informasi titik ke-13 di tempat saya melaporkan saat ini didapatkan dari sejumlah saksi yang kemudian mengarah ke ruko ini, sehingga kemudian polisi merasa perlu untuk melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti yang diperlukan. Edwin. Baik, berarti ini juga yang masih terus dipertanyakan ke depannya dan harus kita teliti bersama. Saksi-saksi ini kemudian mengarahkan ke titik-titik lain atau ke kisi-kisi lain dari penggeledahan ini atau tidak, dan pastinya kita akan nantikan bersama. Fedus Kananda, terima kasih banyak atas laporan Anda bersama dengan juru kamera Yogi Syarevi melaporkan langsung di sana. Tetaplah berhati-hati, jaga kesehatan selalu, dan Bapak-bapak, baik Pak Susno maupun Mas Yudi, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Penggeledahan di beberapa titik, tadi totalnya sudah ada 13 titik, berarti ini bertambah, dan masih bersama dengan kami pengamat anti korupsi Yudi Purnomo. Mas Yudi, ini jika melihat dalam waktu dekat polisi belum juga menetapkan tersangka, Mas. Ini memang butuh proses tentunya, dan nanti kita tentunya tidak memungkiri bahwa alat bukti yang akan berbicara. Nah, apa langkah konkret yang kemudian bisa diambil untuk mendesak pertanggungjawaban dari Korps Bayangkara, Mas? Ya, saya pikir tadi ya, saya katakan untuk apa menetapkan tersangka terburu-buru jika nanti kemudian malah kita masih ada beberapa titik lemah gitu ya. Lebih baik ya kita bersabar, toh penyidikan juga sudah berlangsung, toh juga tanpa adanya tersangka kewenangan penyidik sama dengan ketika tersangkanya pun sudah ada ya. Jadi sekarang lebih baik penyidik ya seperti yang saat ini fokus di dalam upaya mengumpulkan barang bukti ya untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada. Kalau pada hari ini Mas, saya melihat ya bahwa ini yang menarik ketika tempat ini baru ditemukan, padahal lokasinya berdasarkan keterangan tadi kan tidak jauh dari tempat penggeledahan awal, yaitu di Cipete juga ya, terkait dengan kafe dan juga money changer ya. Ternyata di dekat tersebut ya, berdasarkan keterangan saksi ya, ada tempat lain ya yang hari ini dilakukan penggeledahan. Saya menduga bahwa ini adalah suatu kantor ya, karena dari bentuknya, kemudian juga dari sebelah-sebelahnya ya, ini bisa jadi adalah kantor. Dan berdasarkan apa yang ditemukan awalan ya, tadi kan belum disampaikan adanya uang dan sebagainya, tetapi adanya komputer, adanya dokumen-dokumen. Bagi saya ini sangat menarik ya, sehingga kemudian penyidik menggeledah tempat ini. Bisa jadi ini adalah suatu kantor ya yang bertujuan untuk memuluskan ya dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini. Jadi dokumen-dokumen apapun yang ditemukan di tempat tersebut yang ada kaitannya dengan perkara tentu akan dilakukan penyitaan, termasuk juga komputer yang ada gitu ya, entah itu mungkin bentuknya PC atau bentuknya laptop, hard disk dan lain sebagainya. Kalau melihat bahwa untuk masuknya saja menggunakan upaya paksa, dan itu memang boleh ya,
diakui oleh aturan gitu ya. Karena memang tidak ada orang di situ, artinya di dalam tersebut tidak ada pihak-pihak yang bisa ditanyai oleh penyidik ya. Kalau misalnya kita menggeledah kementerian misalnya, itu kan kita bisa menanya ketika menemukan dokumen, bisa bertanya kepada staf yang ada di situ ataupun yang tahu atau menguasai. Tapi kalau tidak ada, ya saya pikir nanti penyidik biasanya akan manual ataupun langsung membawa saja untuk kemudian dianalisis. Jadi Mas, kalau dalam penyidikan itu memang waktunya kan singkat ya untuk bisa membaca dokumen. Jadi ketika selintas saja dibaca diduga ada kaitannya, itu pasti akan dilakukan penyitaan untuk kemudian dipelajari lebih lanjut ya di kantor terkait dengan relevansi yang lebih kuatnya seperti itu. Jadi ini yang menarik bahwa ada suatu kantor ya dekat dari kafe dan juga dekat dari restoran. Nah, kemudian ketika digeledah ya ada hubungannya karena berdasarkan keterangan saksi. Nah, apakah kemudian ya kantor ini ya diduga bagian ya kan dari tindak pidana korupsi yang sedang diusut, ya tentu ini bagi saya sangat-sangat menarik ya. Dan tentu upaya penggeledahan pada malam hari ini ya bagi saya artinya sangat-sangat bagus ya, karena berhasil menemukan kantor. Karena biasanya di kantor itu kita bisa menemukan banyak sekali catatan-catatan atau dokumen-dokumen ya, entah itu ada dokumen terkait dengan batu bara, PLTU atau BUMN yang terkait dengan itu gitu ya, ataupun perkara-perkara yang lain. Tapi intinya bahwa penggeledahan malam ini saya pikir sangat bagus ya, tidak sia-sia karena tadi juga ada dokumen didapatkan. Dan sekali lagi biasanya penyidik juga tidak mau untuk kemudian terburu-buru juga menyelesaikan penggeledahan. Siapa tahu ada tempat-tempat tersembunyi seperti kemarin. Jadi biasanya Mas, kalau kita bicara mengenai suatu bangunan, ketika ada tempat-tempat tersembunyi yang interiornya memang sudah didesain sedemikian rupa, misalnya ada pintu yang begitu dibuka ternyata tidak kemana-mana, tapi ternyata ada tombol bahwa di situ ada berangkas dan sebagainya. Biasanya memang dari awal pembangunan itu sudah diduga dibangun ya untuk kemudian mengumpulkan tempat sebagai berangkas, misalnya mengumpulkan hasil kejahatan. Jadi dari awal pembangunan tempat itu aja sudah ada rencana jahat gitu kan. Karena kemarin kan saya lihat kan rapi-rapi tuh, nggak aja saya sering menemukan ya berangkas itu yang di mana aja taruh ngasal gitu ya. Tapi ada juga yang memang sudah disiapkan dari awal pembangunan. Jadi dan ini tentu akan membedakan ya dengan koruptor yang skillnya levelnya tinggi gitu ya sama yang biasa saja. Karena tadi saya pikir penyidik ketika melihat hal seperti itu sudah memahami bahwa wah ini yang kita hadapi levelnya skillnya tinggi gitu ya. Ya tentu tadi saya katakan maka itulah sebabnya maka penyidik itu kan selalu di-upgrade ya ilmunya. Karena kan kejahatan itu selangkah lebih maju, tapi ya penyidik ketika belajar ya bila bisa berlari untuk mengejar langkah dari para penjahat. Seperti itu, Mas. Baik, Mas Yudi, ini beralih tadi kami juga masih tersambung dengan mantan Kabaris Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Pak Susno Duaji. Pak Susno, ini tadi disebutkan bahwa ada ketersenambungan seperti itu ya, karena memang bukan hanya lokasinya yang dekat, tetapi juga ada beberapa kemungkinan bahwa dari usaha yang ada di kafe sebelumnya, lalu juga dengan money changer, penukaran uang ini ikut tersambung, dan apakah ini memang menjadi kantor? Dan kalau kita lihat dari dokumen yang sudah kita terima seperti itu ya, dari catatan jurnalis, ini total ada lebih puluhan miliar, maksud kami puluhan miliar, ini gabungan antara Singapore dollar, US dollar, dan juga barang-barang lainnya seperti itu. Nah, namun hingga saat ini memang belum ada rilis mengenai estimasi kerugian negara dari ketiga kasus tersebut dan juga dari temuan ini. Bapak, ini kira-kira apakah polisi kapan kiranya harus kemudian menyatakan ini ke publik supaya publik pun bisa ikut mengawal dan juga memberikan pressure seperti itu terhadap dengan kasus ini? Baik, jadi pertama dalam 13 titik sampai malam ini yang dilakukan upaya paksa oleh penyidik Polri kan selalu
terbuka untuk wartawan ya, karena wartawanlah selaku penyambung lidah untuk disampaikan kepada masyarakat ya. Kemudian yang berikut, kapan akan disampaikan? Ya di dalam penyidikan ya, kapan disampaikan, yaitu setelah lengkap ya, setelah lengkap alat buktinya, supaya tidak bisa mentah. Nah, kapan batas lengkapnya? Kalau menurut aturan undang-undang ya minimal 2 alat bukti yang sah, yang saling berhubungan satu sama lain. Tapi apakah cukup dengan 2 alat bukti itu? Kalau tidak, sebabnya berkembang terus. Kalau misalnya ditemukan di tempat titik penyitaan A atau penggeledahan A, penggeledahan B, dan seterusnya masih ditemukan lagi, penyidik tidak akan membatasi sebanyak mungkin. Untuk apa sebanyak mungkin? Yaitu untuk agar pembuktian di depan pengadilan itu tidak ada lagi celah-celah untuk perkara ini digagalkan. Dan juga untuk apa? Ya untuk penyelamatan kerugian negara. Ya maka misalnya di titik ini ditemukan sekian puluh miliar, sekian kilogram emas. Nah itu akan bertambah pengembalian daripada kerugian negara. Jadi tidak ada dibatasi waktu bahwa harus tanggal sekian bulan sekian atau sekian minggu ini harus selesai, tidak. Nah batasnya ya sampai dengan penyidik yakin gitu bahwa ini udah lengkap, tidak akan meleset lagi. Kemudian ini masih ada yang disembunyikan, kita kejar, sudah habis gitu, sudah maksimal. Ya itulah ada pada penyidik, dan ini setiap apa yang dilakukan di lapangan ini dibahas, dan keterbukaan kepada publik untuk peristiwa yang sedang berjalan atau kasus yang sedang berjalan ini udah cukup bagus. Jadi aja dan ikut serta, yaitu tentunya ada batasan-batasan tertentu yang tidak bisa terlalu dibuka untuk umum ya. Misalnya, sampai batas ini saja boleh masuk, boleh di cover. Nanti sampai ke titik itu akan dibatasi dengan polis lain. Tetapi hasilnya nanti juga diumumkan. Transparansi itu sangat penting ya. Apa manfaat transparansi? Ya tadi saya katakan, untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat atau dari publik bahwa perkara ini sudah benar, sudah on the track jalannya. Juga untuk menghindari adanya campur tangan kekuasaan atau campur tangan orang kuat ya. Karena orang akan malu untuk campur tangan intervensi suatu perkara kalau namanya langsung di cover oleh wartawan, langsung di cover oleh LSM, langsung di cover oleh netizen gitu. Netizen ini kan kalau udah mendapatkan suatu berita kan langsung tayang gitu kan. Nah, ini itu untuk pengawalan kita, bentuk sosial kontrol kita supaya perkara ini berjalan bagus ya. Tapi memang ada suatu kepentingan bahwa ingin besok pagi, ingin malam ini kita udah tahu benar nggak ya si A ini yang namanya ini, juga ini. Netizen kan gitu, bahkan sudah mengaitkan ini, tapi di dalam ini penyidik itu tidak boleh menuruti kemauan itu. Azas praduga tak bersalah tetap dipegang gitu. Kemudian ada hal-hal tertentu yang dirahasiakan untuk mengembat, tujuannya untuk apa? Ya bukan untuk melepaskan tersangka yang lain, bukan, tapi untuk demi terungkapnya sejelas-jelasnya. Gitu. Baik, Pak Susno. Namun kita berbicara soal ke depan, jika dalam proses penyidikan ini ternyata ditemukan dugaan keterlibatan pejabat aktif atau tokoh tertentu, Pak, apakah ada prosedur khusus yang harus ditempuh penyidik sebelum menetapkan status hukumnya, Pak? Ya prosedurnya sesuai dengan ketentuan hukum acara yang ada, gitu ya. Hukum acara yang ada memang setiap orang yaitu mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum ya. Tetapi ada yang dibedakan. Kalau dulu kan anggota DPR misalnya berbeda, tetapi dengan putusan MK menjadi sama gitu. Ada juga perlakuan kita terhadap misalnya pejabat diplomatik misalnya kan, itu ada perlakuan khusus gitu di Indonesia, bahwa apakah mereka berlaku hukum di negara Indonesia apa tidak gitu. Ada, tetapi pada azas kita semua orang punya kedudukan yang sama.
Tapi pengecualian dalam perlakuan, pengecualian itu pun diatur dengan undang-undang. Jadi tidak ada kesulitan lah gitu. Apapun pangkatnya, undang-undang kita sudah memberikan peluang bahwa orang tersebut tidak kebal hukum. Tetapi mungkin dalam prosedurnya yang berbeda. Tidak ada orang kebal hukum di Indonesia ini. Baik. Termasuk apapun pejabatnya gitu. Yakinlah kita. Berarti memang tidak ada siapapun, mau dari pejabat tinggi atau pejabat rendah sekalipun, yang akan tidak terhitung di dalam proses penyidikan ini. Secara singkat, Pak Susno, mungkin ini ingin bertanya juga, apa risiko hukum bagi kepolisian jika nanti penundaan status tersangka ini terus berlarut gitu ya? Apakah ada potensi cacat formil yang kemudian bisa diperadilan oleh calon tersangka di kemudian hari? Baik, pra-peradilan itu merupakan hak yang sah yang diatur oleh undang-undang untuk melindungi seseorang agar diperlakukan adil. Tidaklah itu sesuatu yang terlarang dan tidaklah pra-peradilan itu sesuatu yang tidak baik dalam hukum. Itu bagus sekali gitu. Rakyat yang membuatnya melalui DPR kita itu sebagai kontrol dan sebagai pertanggungjawaban pada publik bahwa apa yang telah dilakukan itu benar. Dan penyidik, penuntut itu tidak takut untuk diperadilankan. Dan mungkin mereka juga berharap supaya mari kita uji di pengadilan. Apa yang sudah kami lakukan ini sudah benar apa tidak. Jadi tidak takutlah gitu. Nah, jadi apakah akan terjadi suatu cacat gitu dalam apa yang sudah dilakukan? Ya sepanjang berpedoman pada hukum acara, ya tidak usah takut gitu. Hukum acara itu kan jelas sekali. Oh kalau nyita harus begini. Oh kalau nangkap harus begini. Oh kalau menentukan tersangka harus begini. Sepanjang prosedur dan persyaratan itu dipenuhi, insya Allah tidak perlu khawatir, tidak akan ada terjadi cacat di dalam perbuatan yang dilakukan. Baik, berarti prosedur jadi kunci dan jadi guide seperti itu ya di dalam proses ini semua. Kita kembali ke Mas Yudi. Mas Yudi, ini mungkin tadi pertanyaan yang serupa dengan yang saya tanyakan ke Pak Susno. Ini apakah menurut Anda ini jadi hal yang penting untuk kemudian segera mengungkap angka kerugian yang mungkin bisa diperkirakan sementara terlebih dahulu agar publik tetap mengawal, dan apakah ini memang ada kesengajaan untuk para publik supaya tidak terlalu mengawal dan memberikan tekanan yang masif. Lalu ini juga berpengaruh pada lambatnya penetapan tersangka. Ini apakah nanti akan membuka celah bagi pihak-pihak yang diduga terlibat untuk menghilangkan bukti, lalu mengatur keterangan saksi atau memindahkan aset? Seberapa besar risikonya? Ya, kalau bicara mengenai kerugian keuangan negara itu kan nanti yang mengeluarkan adalah auditor ya. Memang satu-satunya ya unsur di dalam pasal terkait dengan kerugian keuangan negara itu yang bersandar kepada instansi lain ya di luar penyidik ya terkait dengan kerugian keuangan negara. Dan hal ini kan sudah di statement bahwa nanti yang menghitung adalah BPK. Tentu kita berharap BPK mengirimkan auditor terbaiknya agar bisa untuk cepat ya mengaudit berdasarkan dokumen-dokumen, barang bukti ataupun alat-alat bukti yang diserahkan oleh penyidik kepada auditor ya untuk segera mengeluarkan ya laporan hasil auditnya mereka ya terhadap kasus ini. Seperti yang saya sampaikan bahwa bisa juga ke depannya ya akan berkembang bahwa kasus ini bukan hanya kasus terkait kerugian keuangan negara, bisa jadi di situ ada pemerasan, gratifikasi, ada suap menyuap ya. Itu masih banyak kemungkinan dan masih bisa berkembang. Namun sekali lagi memang ya kerugian keuangan negara ini tentu kita harap cepat ya untuk bisa dikeluarkan oleh auditor. Tanpa itu salah satu unsur di pasal terkait dengan kerugian keuangan negara ya dalam KUHP baru ya terkait dengan masalah tipikor ya itu ya tidak akan terpenuhi seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua
ya yang saya selalu wanti-wanti ya bahwa ketika menetapkan tersangka itu memang harus yakin betul bahwa semua celah-celah sudah ditutup ya, karena memang ketika sudah ada tersangka maka dia mempunyai hak ya untuk mengajukan pra-peradilan. Ya tentu tadi saya sepakat dengan Pak Susno bahwa pra-peradilan itu kan tidak perlu ditakuti ya, dihadapi saja gitu ya. Tapi sekali lagi dalam penyidikan itu penyidik biasanya punya strategi-strategi gitu ya. Misalnya penetapan tersangka itu dilakukan menjelang ya akan menjelang P21 misalnya diserahkan. Jadi istilahnya ketika pun mereka mengajukan pra peradilan gitu ya, ketika terdapat tersangka ya kasus ini sudah dibacakan dakwaannya di pengadilan perkara pokok gitu. Tapi itu strategi-strategi aja. Bagi saya yang penting adalah lebih baik kita tidak terburu-buru kalau memang kita tidak yakin gitu kan, alon-alon asa kelakon lah gitu, daripada kita kemudian terburu-buru tetapi banyak hal atau prosedur yang tidak bisa dipenuhi, malah itu menjadi celah, akhirnya penyidikannya pun buyar gitu kan, akhirnya malah tidak dapat apa-apa dibandingkan harapan bisa memulihkan kerugian keuangan negara, karena bukan hanya menghukum tapi memulihkan aset-aset negara itu juga sangat penting. Begitu Mas. Dampaknya begitu luas, jadi ini harus menjadi atensi juga, jadi dukungan publik yang disertai dengan keterbukaan dari pihak kepolisian dan instansi-instansi yang terlibat. Begitu pula dengan tidak adanya intervensi supaya masyarakat di luar sana juga tidak berasumsi, tidak berspekulasi, fokus pada substansi. Terima kasih atas dialognya Bapak-Bapak sekalian, luar biasa. Kami akan nantinya pastinya akan bertanya kembali, berdialog kembali di Kompas TV. Mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Polisi Purnawirawan Susno Duaji, dan pengamat anti korupsi Yudi Purnomo. Terima kasih banyak atas waktunya, sehat-sehat selalu. Saudara, begitulah Kompas TV, Breaking News Kompas TV kami akhiri. Tetaplah menyaksikan Kompas TV untuk melihat update peristiwa serta berita lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.